Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan teman sejawat yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk bergabung dalam acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah dalam rangka untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Dan saya tak lupa mendoakan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah Bapak Ibu semua. Dan marilah pada pagi hari ini sebelum diseminasi kita mulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi dan mendapat keberkahan. Mari kami hantarkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Vina, Pak Nur Kamid, Bu Retna, Bu Riswanti, Bu Zidna, Pak Alvin, Bu Nurul, kemudian ada Pak Muhammad Tawab yang sudah hadir bergabung di acara diseminasi saya hari ini. Bapak Ibu izin share screen nggih? Kelihatan, Mas? Baik, aksi nyata modul 14 diseminasi meningkatkan budaya positif di sekolah oleh Abdullah Salam, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Perkenankan Bapak Ibu, saya mendiseminasikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, kemudian bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga mendapatkan hasanah ilmu yang lebih sehingga menambah wawasan buat kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perlu kita adanya kesepakatan kelas, nggih. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama adalah Bapak Ibu melakukan mute, ya. Selama pelaksanaan diseminasi, Bapak Ibu melakukan mute. Bapak Ibu boleh menghidupkan mic atau unmute bila mana Bapak Ibu berpendapat atau Bapak Ibu menjawab sebuah pertanyaan. Yang kedua, saya mohon selama kegiatan kita on cam atau menghidupkan kamera karena kegiatan ini direkam. Yang ketiga, Bapak Ibu mengacungkan tangan atau raise hand bila berkeinginan menjawab atau menanyakan sesuatu hal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa menuliskan kolom chat untuk bertanya atau memberikan refleksi atau memberikan pendapatnya. Kemudian kesepakatan waktu. Kesepakatan waktu saya mohon dengan keikhlasannya 1 jam ke depan kita melakukan kegiatan diseminasi. Berikutnya adalah Bapak Ibu di sini bebas mencurahkan pendapat, pikirannya, okay, tentang terkait nanti materi budaya positif. Dan yang terakhir adalah mindfulness. Ya, mindfulness adalah hadir dengan sepenuhnya di ruang ini, okay, dengan maksud tujuan kita belajar bersama, kita berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Kira-kira ini adalah untuk kesepakatan kelas kita. Kira-kira cukup atau perlu ditambah Bapak Ibu? Cukup.
Cukup nggih. Terima kasih, kita lanjutkan. Tujuan diseminasi. Tujuannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama memberikan pemahaman tentang disiplin positif di sekolah. Jadi disiplin positif itu apa sih? Sebetulnya tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, bisa diterapkan di rumah. Yang kedua, memberikan inspirasi strategi membangun dan meningkatkan disiplin positif di sekolah. Ini juga bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu. Yang ketiga adalah upaya berkolaborasi membangun sekolah yang berorientasi pembelajaran sepanjang hayat pada warga sekolah. Jadi sekolah itu kita perlu berkolaborasi dengan siapapun untuk membangun sekolah yang nyaman, sekolah yang ideal, Bapak Ibu. Begitu juga dengan rumah, kita perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Demikian tujuan diseminasi. Kemudian cakupan materi ada 5 hal yang nanti yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima adalah restitusi dan 5 posisi kontrol. Demikian untuk cakupan materi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, tadi tentang budaya disiplin positif nggih. Kita memaknai dulu, maaf ini agak terganggu ini. Saya kembali, ini. Memaknai disiplin positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi KHD itu berpendapat kita guru diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Jadi kita tugasnya adalah menyuburkan atau merawat tanaman, sehingga tanaman itu tumbuh subur, tumbuh baik, tidak diserang hama, sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan tanaman itu. Dan sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam, sehingga sekolah itu sebagai tempat diibaratkan tanah tadi diusahakan menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi murid. Nah, murid tadi kita ibaratkan Bapak Ibu adalah sebagai sebuah tanaman. Nah, kita tidak mungkin Bapak Ibu merubah tanaman yang tadinya misalkan padi, kita tidak mungkin merubahnya menjadi cabai. Padi tetaplah tumbuh menjadi padi, cabai tetaplah tumbuh menjadi cabai. Kita tugasnya sebagai guru, sebagai orang tua adalah mengantarkan tadi cabai, mengantarkan padi tumbuh subur, tumbuh baik, sehingga sesuai dengan kodratnya. Kemudian apa yang kita lakukan di sekolah atau di rumah, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang positif, mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Demikian suatu hal yang positif akan membentuk suatu hal yang positif pula, Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan reflektif, Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab atau ditanggapi nanti. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Kira-kira penting mboten Bapak Ibu? Kira-kira penting mboten kita menciptakan suasana yang positif di sekolah maupun di rumah? Sangat penting, Sangat Pak. penting, sangat penting, terima kasih. Bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini Bapak Ibu? Bagaimana jenengan menciptakan suasana di sekolah jenengan, di rumah itu, suasana positif bagaimana? Ramah tamah. Ramah tamah. Dengan bahasa yang ini Ibu ya, Bu Riz ya, dengan bahasa yang santun, yang halus gitu Ibu ya?
Baik, betul sekali Bu Riz. Berarti Ibu sudah melaksanakannya ya selama ini, luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita atau di rumah? Apakah sudah efektif? Bila belum, apa yang menurut kita perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sudah efektif apa belum Bapak Ibu yang kita terapkan di rumah atau di sekolah? Sudah efektif, Pak Fatkur mungkin. Sudah efektif belum Pak Fat? Belum. Belum. Berarti perlu ini ya Pak, perlu peningkatan mungkin Pak Fatkur ya? Iya, perlu Iya, peningkatan dan pengembangan, Pak. betul sekali. Mungkin nanti setelah kita belajar dengan materi ini, budaya positif, kita secara perlahan mungkin akan menambah ide, menciptakan kreativitas bagaimana menciptakan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan reflektif tadi. Kita masuk di materi kita yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif atau saya singkat menjadi DISPO Bapak Ibu. DISPO dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Sebelum ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melaksanakan perubahan paradigma. Perubahan cara kita berpikir Bapak Ibu, dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah kita terbiasa diperintah, kita terbiasa disuruh, ya itu namanya respon. Jadi harus disuruh dulu, belum ada kesadaran. Sedangkan pendekatan teori kontrol itu adalah kita lebih memunculkan ide pada diri kita sendiri. Jadi diri kita berusaha mengontrol diri kita. Contoh Bapak Ibu, kalau kita sedang lapar, tentunya kita pengen apa Bapak Ibu? makan. Betul, pengen makan. Tapi kalau anak kecil itu biasanya lapar itu, tidak langsung makan, tapi disuruh dulu, "Nak, makan. Nak, minum." Betul tidak Bapak Ibu? Nah, ini yang disebut dengan stimulus respon. Kemudian kalau kita melihat anak-anak, "Kamu nggak belajar hari ini," itu namanya masih stimulus respon. Yang kita harapkan nantinya adalah sebuah teori kontrol. Jadi belajar sesuai dengan keinginannya, makan, minum sesuai keinginannya. Jadi melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol. Selama ini kita masih mengatakan bahwa kontrol itu hal yang salah. Ini hal yang salah kontrol yang pertama. Guru mengontrol murid, orang tua mengontrol anaknya. Apa mungkin bisa Bapak Ibu kita ngontrol siswa kita? Saya bayangkan Bapak Ibu ya di SMP 1 Mbati itu berapa siswanya Bapak Ibu? 800 mungkin ya? Hampir ya? 560. 560. 560. Nah, apa mungkin Pak Fatkur, Bu Riz, Bu Nurul mengontrol siswanya sebanyak itu? Bisa, Pak? Tidak mungkin semua, Pak. Tidak Harus mungkin semua. kerjasama dengan pakar Baik, lainnya. betul sekali. Kita akan kesulitan kalau kita mengontrol murid kita karena mereka bukanlah robot, mereka manusia, mereka yang bisa berjalan, bisa punya keinginan bagaimanapun. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul apa tidak, Pak? Pak, Bu? Semua Betul, penguatan positif, betul ya? Oke. Kritik dan membuat betul, orang Pak. merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik orang, membuat orang merasa bersalah, apakah karakternya akan menjadi lebih kuat? Belum tentu kan? Atau bahkan gimana Pak Belum Fatkur? tentu. Belum tentu Pak ya? Tidak. Betul. Belum tentu. Iya, Ya. belum tentu ya. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? 80% Tidak setuju. setuju, Pak. 80% Pak Fatkur tidak setuju, baik. Ya, nanti kalau dalam Setuju. Jangan orang lolos. dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sendiri pribadi bagaimana, kurang setuju saya nggih, karena walaupun orang lebih muda itu juga mereka punya kebebasan. Jadi kita tidak boleh kita mengarahkan boleh, tapi tidak memaksa mungkin seperti itu. Ini miskonsepsi teori kontrol Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau Anda misalkan pengen berubah yang sedikit-sedikit, ubahlah perilaku Anda sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita Bapak Ibu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat konsep manusia secara utuh. Ubahlah paradigma, cara pandang, cara berpikir, ya.
Sehingga skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek akan muncul secara realitas. Ini yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey. Artinya kalau kita mau berubah Bapak Ibu, kita merubah mindset kita secara utuh. Kita memandangnya secara utuh. Oke, jangan kita melihat per bagian, per part-part gitu. Jadi kita harus melihat secara utuh kalau kita mau berubah. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di awalnya ya, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol kita mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan Mbak Riswanti tentunya akan berbeda. Kebutuhan saya dengan Pak Fatkur akan berbeda. Kebutuhan saya dengan Pak Tawab juga berbeda. Dan seterusnya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol semua orang memiliki gambaran berbeda. Tadi cara pandang Pak Fatkur dengan Mbak Riswanti sudah berbeda. Tadi mengatakan 80% orang dewasa bisa memaksa. Pak Fatkur mengatakan hal yang berbeda. Ini sudut pandang Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tadi kita mengatakan bahwa kita bisa mengontrol murid ya. Jadi kita berusaha mengubah orang supaya sama dengan kita. Ini kan sulit ya. Padahal orang itu kan punya pikiran yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, itu sebetulnya mereka memiliki tujuan. Nanti di belakang ada dibahas itu di kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya pengen bertanya, apakah Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri, pengen dikontrol oleh orang lain? Tidak. Tidak ya. Tentunya kita pengen punya kebebasan Bapak Ibu ya. Tentunya kita Ya. nggak pengen dikontrol oleh orang lain. Kita pengen menunjukkan diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di teori kontrol harapannya ketika kita berkolaborasi Bapak Ibu, berhubungan dengan orang lain, akan menciptakan ide-ide baru, menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena nggak mungkin kita menguasai segala hal Bapak Ibu. Kita perlu bantuan orang lain. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Gitu. Jadi di teori kontrol setiap kesalahan pun itu tidak akan membunuh peluang kita. Ya, kita kalau misalkan salah itu hal yang wajar. Yang kita perlu benahi apa? Kita perlu bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan tadi. Sehingga kita berpikir menang. Yang sudahlah kita berbuat apa lagi. Sehingga kita berpikir menang dan menang. Selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin. Bapak Ibu sendiri kalau mendengar kata disiplin sendiri ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita sebenarnya Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, juga dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita bicara disiplin, pasti ada peraturan, ada tata tertib, kalau salah mendapatkan sanksi, mendapatkan hubungan. Misalkan Bapak Ibu melanggar tidak memakai helm, dihukum ya, didenda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir Bapak Ibu. Namun bila bisa, hukuman itu dihindari. Sama sekali tidak kita gunakan. Okay? Ki Hajar Dewantara berkata, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan, kita sebagai guru itu kita memunculkan hal-hal baik dalam diri murid kita, sehingga muncul motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik mungkin perlu untuk membangkitkan intrinsik, tapi yang kita harapkan adalah munculnya motivasi intrinsik Bapak Ibu. Selanjutnya KHD berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya.
tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya adalah bahwa KHD itu kalau mengatakan merdeka, self disiplin itu disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Kita akan sekeras-kerasnya dengan sekuat-kuatnya menegakkan disiplin itu. Ya, kita nggak mau kan disiplin orang lain. Kalau kita nggak mau disiplin, maka yang terjadi adalah kita didisiplinkan oleh orang lain, Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau jenengan melihat ada murid yang salah, ada anak yang salah, nggak mau disiplin, pasti jenengan yang akan mendisiplinkan anak itu. Itu kan masih ekstrinsik, belum intrinsik. Sama halnya kalau kita nggak mau disiplin, ya maka kita akan didisiplinkan oleh orang lain. Contoh saja misalkan ketika kita sering terlambat datang ke sekolah, datang kerja, kita nggak disiplin, pasti kita akan didisiplinkan oleh atasan kita. Mungkin dengan peraturan, mungkin dengan tata tertib, atau bahkan mungkin dengan dipanggil oleh atasan kita, Bapak Ibu. KHD juga berpendapat mardika iku jarwanya, ora mung lepasing pangreh. Nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita mengatakan diri kita itu merdeka, maka kita bisa memerintah diri kita. Kita tidak terjajah oleh apa ya namanya ini, seperti keinginan, seperti nafsu yang menjajah kita. Biasanya kalau anak sekarang mengatakan mager nggih, malas gerak, itu berarti kita terjajah oleh diri kita sendiri, oleh keinginan kita sendiri. Kita nggak mampu melawan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, disiplin positif adalah menciptakan disiplin diri pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita hanya perlu menerapkan suatu yang baik pada murid kita, yang namanya kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal, Bapak Ibu? Menurut KHD dan Dian Gosen, ya, bahwa berawal dari sebuah disiplin, disiplin positif tadi Bapak Ibu, akan memunculkan sebuah kontrol diri dalam diri kita, akan muncul kontrol diri. Nah, dari kontrol diri ini akan memunculkan tujuan mulia, tujuan yang baik, ya. Saya pernah mengatakan pada siswa-siswa saya, murid-murid saya, kalau hidup kita nggak ada tujuan, ibaratnya kita itu sebuah mayat hidup atau zombie. Kita nggak tahu arah kita kemana. Ya, maka yang perlu pertama kali kita kuatkan itu, adalah cita-cita, adalah harapan. Tanpa ada harapan maka, hidup ini sepertinya hambar nggih, tidak ada keinginan, nggak ada greget, bahasa Jawanya seperti itu. Tujuan mulia yang dimaksud dengan kebajikan universal tadi adalah prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal, Bapak Ibu. Ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang ini ditekankan oleh pemerintah untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan amanah sila pertama Pancasila, Bapak Ibu, ya, bahwa kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Tadi kita harus berkolaborasi Bapak Ibu dengan orang lain. Kemudian mandiri. Mandiri artinya di sini ketika kita memiliki sebuah gagasan Bapak Ibu, kita bisa menularkannya pada orang lain ya. Tetapi kita ketika mempunyai gagasan kita harus mandiri. Artinya apa? Mandiri di sini itu tidak hanya bergantung pada orang lain, tapi percaya diri melaksanakan apa yang menjadi sebuah gagasannya. Itu, lebih penting yang itu. Tidak hanya tidak bersandar pada orang lain, tapi dengan percaya diri, mengedepankan gagasannya, menjalankan gagasannya. Kemudian kreatif. Kreatif itu adalah melaksanakan sesuatu, mengubah sesuatu, yang belum ada, yang belum ada. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis artinya adalah bisa berpikir, menciptakan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Untuk menciptakan hal baru, itu bernalar kritis. Misalkan menciptakan peluang-peluang baru, apalagi di era digital saat ini sangat membuka peluang baru.
Dan tujuan tadi, profil pelajar Pancasila tadi terintegrasi Bapak Ibu dengan standar pendidikan nasional kita, yang mana adalah standar pendidikan nasional menciptakan lingkungan positif. Maka warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Artinya di sini Bapak Ibu harus terjadi kolaborasi stakeholder atau orang-orang yang pemangku kepentingan, yaitu mulai dari Bapak Ibu guru, orang tua, kemudian murid itu sendiri ya, kemudian pemerintah. Ini harus bersinergi bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif Bapak Ibu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar membentuk murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ya, artinya ini sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, yaitu kita belajar mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi sepanjang hayat. Walaupun kita sampai tua, sampai kakek nenek, kita harus selalu belajar. Bahkan belajar tidak harus dari yang muda kepada yang tua, ya Bapak Ibu. Dari yang tua belajar ke yang muda juga bisa. Atau saat ini istilahnya kebun sugudel. Oke, jadi tidak usahlah kita gengsi orang tua nggak mengawasi segalanya, jangan seperti itu. Kita sebagai guru dianggap mengawasi segalanya juga tidak seperti itu. Kita perlu belajar dari orang lain. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ada ice breaking. Oke. Ada 3 pertanyaan, mungkin nanti yang bisa menjawab boleh raise hand atau langsung menjawab, monggo. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, ini tebak-tebakan nggih. Olahraga yang paling berat apa kira-kira Bapak Ibu? Monggo yang bisa menjawab. Pak Tawab, guru olahraga, monggo. Napa Pak Tawab? Guru olahraga yang paling berat Pak Tawab. Iya, monggo Pak Tawab. Olahraga apa yang paling berat Pak Tawab? Ini guru olahraga ini. Olahraga yang paling berat adalah Apa, Pak? menaklukkan mental dan menaklukkan rasa malas. Wah, luar biasa jawabannya. Tapi ini olahraga Pak Tawab, itu adalah tadi ada katakan itu mengalahkan sifat malas. Olahraganya apa kira-kira Pak? Ini hanya Apa tebak-tebakan saja? saja Pak, santai. Ya, apa saja itu. Apa saja? Jadi olahraga itu berawal dari sebuah kemauan, bukan dari Oh sebuah gitu. keahlian. Oh, Karena keahlian itu hasil. luar biasa. Berarti kalau mau olahraga harus mau dulu Pak Tawab ya. Luar biasa. Mungkin yang lain boleh menjawab olahraga apa yang paling berat kira-kira? Pak Fat apa Pak? Mungkin Pak ada jawaban Pak Fatkur. Angkat besi. Angkat besi cukup berat juga ya. Jongkok Baik Bapak Ibu. bangun. Jongkok Dalam bangun. jongkok bangun. Bapak Ibu jawabannya ini hanya dari saya ya. Tadi jawaban Bapak Ibu luar biasa ya. Ya kita tidak mengatakan jawaban itu salah, tapi luar biasa bagus. Kalau jawaban saya, olahraga paling berat itu catur Bapak Ibu, karena harus ngangkat benteng. Benteng itu kan berat ya, besar gimana kan ya. Ngangkat raja, ngangkat menteri, ngangkat prajurit. Jadi itu paling berat menurut saya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan kedua Yang paling Bapak Ibu. berat itu ngangkat Ya. anak jadi wakil presiden. Karena nggak semua orang bisa. Tapi ternyata bisa Pak ya, dengan kolaborasi tadi Pak ya. Ya kalau ada paman Menciptakan bisa. peluang. Ada paman bisa. Olah itu biarlah urusannya orang yang di atas Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nama negara yang mayoritas penduduknya adalah laki-laki. Apa coba kira-kira? Mayoritas penduduknya adalah laki-laki. Kita tebak-tebakan saja, pikir santai Bapak Ibu. Apa Buris mungkin? Iya, lagi sama cucunya ya. Apa Bapak Ibu? Nama negara yang mayoritas penduduknya adalah laki-laki. Nama negara yang mayoritas penduduknya Iya, adalah betul. laki-laki. Laki-laki. Perempuannya sedikit ya ini ya.
Monggo. Nggak ada? Ada. Nama negara, kenapa Pak? Ya, Pakistan mungkin. Pakistan. Ya. Tetangganya Pak. Awalannya B. Bangladesh ya. Iya, luar biasa Pak Tawa, betul. Bangladesh. Bang itu kan laki-laki Pak. Bang. Nah, itu penduduknya banyak laki-lakinya Pak, karena namanya banyak Bang. Terakhir Pak, sebelum kita lanjut materi, Bapak Ibu, binatang apa yang paling sehat menurut Bapak Ibu? Ini ada hubungannya dengan lagu anak-anak. Ada hubungannya dengan lagu anak-anak Bapak Ibu. Bebek adu sekali. Jadi berenang jadi sehat gitu Ibu ya. Luar biasa jawaban Bebek adu Ibu. sekali, sehat terus tuh. Ya terus ya. Lagu anak yang lain mungkin ya. Oh ame-ame itu lagunya gimana Kupu-kupu Bapak itu ya. Ibu? Ya betul sekali Pak Tap. Betul. Iya hebat ya. Belalang sama kupu-kupu karena siangnya makan nasi, kalau malamnya minum susu. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu semua, luar biasa. Tak kasih jimoji. Bapak Ibu kita lanjut ke materi. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kalau motivasi mungkin sudah sebuah kalimat yang familiar. Kira-kira Bapak Ibu apa motivasi itu? Mengartikan motivasi apa, Is? Sebagai sebuah apa Bapak Ibu? Dorongan, penyemangat. Betul sekali Bu Riz. Dorongan, penyemangat, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman itu tadi udah dibahas di depan, menghukum ya. Kira-kira ketika kita melakukan sebuah motivasi, ya, itu ada hal yang melatar belakangi, ada hal yang memotivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Ketika seseorang mau berbuat sesuatu itu ada 3 hal yang melatar belakangi Bapak Ibu. Yang pertama, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Saya contohkan misalkan ada anak memasukkan bajunya atau datang tidak terlambat ke sekolah supaya nggak dihukum. Jadi orang melakukan sesuatu yang baik itu supaya nggak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau berbuat baik itu kalau mendapatkan penghargaan, mendapatkan sanjungan, mendapatkan reward dari orang lain, mendapatkan hadiah. Mungkin ada anak kita yang mengatakan begini Bapak Ibu. Saya mau belajar, nanti kalau ranking 1, saya dikasih hadiah ya. Berarti anak ini kan sudah mengharapkan imbalan. Jadi dia mau belajar karena imbalan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga mungkin yang sulit kita lakukan atau jarang kita lakukan. Nah, dari ketiga motivasi itu Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari murid-murid kita? Paling mendasari anak-anak kita di sekolah maupun di rumah? Kira-kira yang mana? Yang pertama, kedua, apa ketiga Bapak Ibu? Mau sami sih, cuma apa ya familiarnya. Ya, warnanya satu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, apa ketiga yang mendasari untuk perilaku manusia? Paling banyak yang mana? Apa karena takut dihukum, karena pengen mendapat penghargaan, atau karena kesadaran dari diri anak itu sendiri? Takut dihukum, Pak. Takut dihukum. Ya, paling banyak itu ya, karena takut dihukum. Bapak Ibu ada sebuah kasus ini ya. Saya bacakan coba. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu Pak guru matematikanya Pak Seno menanyakan kepada Iva. Iva jadi gugup karena dia merasa nggak bisa menjawab. Setelah tiba-tiba dia gagap. Seluruh kelas pun tertawa. Jadi satu kelas tertawa karena tadi si Eva gagap menjawab pertanyaan Pak Seno. Kemudian Pak Seno juga membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva. Bahkan Pak Seno menyuruh Iva untuk berdiri di kelas sambil menunjuk batang hidungnya atau memegang hidungnya Bapak Ibu.
Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah yang dilakukan Pak Seno tadi terhadap Iva, Bapak Ibu setuju atau tidak? Jelas tidak. Kurang Jelas setuju, tidak, kurang setuju. Kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu? Bisa diberikan menjatuhkan alasan mental kenapa anak. tadi? Menjatuhkan mental Menjatuhkan anak. mental anak. Iya benar. Sama dengan bulian juga itu. Bulian juga betul. Yang dilakukan Pak Seno tadi sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Enggak. Hukuman itu. Hukuman, ya, sebuah hukuman. Baik, kita akan menjelaskan disiplin versus hukuman. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses. Dan hukuman adalah identitas yang gagal. Artinya begini Bapak Ibu, disiplin itu akan membuat seseorang menjadi sukses secara identitasnya. Dia akan menjadi yakin secara percaya diri. Sedangkan hukuman itu adalah membuat seseorang menjadi kehilangan jati dirinya. Dia akan ditunjukkan dengan sikap murung, ditunjukkan dengan sikap tidak percaya diri, tidak berani tampil di depan umum. Saya sering mendapati murid seperti ini, dia tidak banyak ya Bapak Ibu, tapi memang yang sering kita hadapi, terutama saya sebagai guru BK adalah hal seperti ini. Ya. Jadi ketika anak tidak percaya diri, kemudian anak menutup diri, ya. Kemudian mereka tidak mau masuk sekolah, menjadi malas datang ke sekolah karena merasa tidak percaya diri. Karena sering dihukum tadi, karena dia merasa dirinya gagal Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah Bapak Ibu, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya fisik itu mungkin kalau zaman saya dulu itu dijewer, kemudian hati-hati saya ditarik ke atas. Saya masih ingat waktu itu kita digeblek tangan kita itu hukuman fisik Bapak Ibu. Kalau psikis kita dengan mengatakan dengan kata-kata yang kurang pantas, misalkan si bodoh, si ini, si itu ya, sehingga melukai perasaan murid kita. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Bapak Ibu, ketika kita memberikan sebuah hukuman tadi dan disiplin itu ada bedanya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu satu arah sifatnya, tapi hukuman tadi akan menjadi sebuah konsekuensi Bapak Ibu bila mana sudah ada terjadi bargaining atau terjadi pembahasan, terjadi kesepakatan antara murid dengan guru yang kita sebut dengan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menerapkan sebuah hukuman itu bisa menjadi konsekuensi bila mana sudah ada kesepakatan dengan muridnya. Ya, itu tidak lagi menjadi sebuah hukuman, tapi menjadi sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini harus didasarkan pada keyakinan kelas. Kesepakatan menjadi keyakinan. Keyakinan ini nanti adalah sebuah nilai-nilai, Bapak Ibu. Saya contohkan misalkan, Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira nilai keyakinan yang berhubungan dengan datang terlambat apa, Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat itu kesepakatannya. Nilai yang bisa diambil dari kesepakatan tadi apa Bapak Ibu? Ketepatan waktu. Iya, ketepatan waktu, betul. Ketepatan waktu itu nilainya adalah mungkin disiplin ya Bapak Ibu, disiplin. Atau tidak boleh membuli tadi misalkan, tidak boleh membuli teman. Itu nilainya keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain misalkan Bapak Ibu. Jadi konsekuensi tadi misalkan kalau ada teman yang membuli, itu ada konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan dengan muridnya sehingga nanti enggak jadi hukuman lagi, tetapi menjadi sebuah konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Sama halnya ketika ada anak datang terlambat ke sekolah, nanti akan ada sebuah kesepakatan dulu. Harus datang tepat waktu. Nah, ketika datang terlambat itu nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Itu tidak lagi hukuman, sudah ada kesepakatan dengan murid itu tidak lagi hukuman, namanya konsekuensi Bapak Ibu. Dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Nanti yang akan kita bahas di belakang restitusi itu apa Bapak Ibu.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi Bapak Ibu sudah terencana dan disepakati, tadi saya katakan, sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada bargaining namanya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada 3 hal mungkin yang bisa kita cermati Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan Bapak Ibu, tindakan mana yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? Apakah jenengan akan menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau Bapak Ibu mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Dan mungkin dengan mengatakan, kamu lagi tidak mengerjakan PR lagi." Itu kan namanya menunjukkan kesalahan yang sama. Mengkritik dan mendiamkannya. Mengkritik itu kita memberikan kritik kemudian kita mendiamkannya. Saya pernah mengalami seperti ini menjadi siswa Bapak Ibu. Ketika didiamkan oleh guru, dikritik, saya pernah merasakannya. Ketika kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu, tindakan-tindakan kita tadi itu membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Ditunjukkan dengan apa? Dengan murung, tidak mau bersosial, kemudian hilang rasa percaya dirinya. Lebih-lebih ketika dia melihat sosok kita Bapak Ibu, dia akan beranggapan suatu hal yang negatif. Lalu bagaimana sebaiknya Bapak Ibu kita melihat murid kita melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah Bapak Ibu, bisa kita juga lakukan di rumah. Ya, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Diane Gosen mengatakan bahwa restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Gosen. Kemudian, menurut Chelsom Gosen, yaitu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, Bapak Ibu. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah Bapak Ibu, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya Bapak Ibu. Ini restitusi itu bertujuan untuk memberikan penguatan pada murid atau anak-anak kita, ya, mengajaknya berefleksi. Berefleksi itu kita mendalami, kita mencoba mengerti diri kita, mencoba apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, ya. Kemudian kita melihat diri kita sendiri, kemudian untuk memperbaiki kesalahan itu kira-kira apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Intinya restitusi di situ. Jadi tidak menyalahkan sebuah kesalahan. Kamu salah ya sudah selesai, tidak. Tapi dengan kesalahan itu kita belajar dari kesalahan dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan. Ibaratnya kalau kita jatuh, kita harus berusaha untuk bangkit kembali. Restitusi Bapak Ibu itu dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi saya mengatakan bahwa seluruh yang dilakukan manusia, seluruh yang dilakukan murid kita itu punya tujuannya. Ada tujuan tertentu. Bahkan sekalipun murid kita berbuat salah, sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, melanggar peraturan contohnya Bapak Ibu, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu apa kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup Bapak Ibu, atau yang disebut dengan survival, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik kita, seperti sandang, pangan, papan, atau kita mengatakan dulu seperti itu. Ya, kebutuhan akan makanan, akan minuman, olahraga, itu kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kemudian di kelompok itu orang akan merasa senang bila mana diterima. Kalau dia nggak merasa diterima, dia pasti akan menarik dirinya, dia akan menyendiri Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, artinya kebebasan di sini adalah seseorang
boleh mengungkapkan pendapatnya, bebas mengungkapkan pendapatnya Bapak Ibu. Kesenangan itu adalah ketika dia melakukan sesuatu merasa senang, merasa bahagia. Dan penguasaan Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan adalah lebih kepada, kebutuhan untuk berkompetisi, bahwa dia harus mampu menguasai bahkan untuk mengalahkan orang lain. Jadi ada keinginan, ada, rasa ingin lebih baik dari orang lain namanya, penguasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya pada posisi 5 posisi kontrol ya. Tadi sudah kita belajar kebutuhan dasar manusia, sekarang 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser Bapak Ibu, dan Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua. Baik kita di sekolah maupun di rumah, kita bisa memposisikan diri dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di posisi penghukum Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik itu berkaitan dengan, fisik, menyakiti fisik, mencubit, menjewer, nggih. Kalau verbal itu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bisa menyakiti orang lain Bapak Ibu. Contoh, "Patuhi aturan saya," atau "Awas kamu," misalkan Bapak Ibu gitu ya. "Kamu selalu saja salah." Nah itu biasanya akan menyakiti anak. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Atau mungkin ada anak yang langganan terlambat, "Kok kamu terus Sinang yang terlambat?" Nah, itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Dalam sebuah kasus ada, anak yang terlambat kemudian tidak pakai kaos kaki, kemudian disuruh nyeker. Ini kira-kira layak atau tidak Bapak Ibu saat ini? Tidak. Tidak layak Bu nggih, itu sudah termasuk penghukum Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini Bapak Ibu, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi orang yang dibuat rasa bersalah dia akan tadi kehilangan, identitas dirinya. Contoh dia yang digunakan kalimatnya Bapak Ibu, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Jadi ini pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, nggih, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman ini Bapak Ibu ada positif dan negatifnya. Positifnya kita menjalin hubungan baik dengan murid kita, ya. Murid tidak akan tersakiti. Tetapi negatifnya adalah murid akan tergantung dengan diri kita. Dia akan mendambakan kita. Kalau kita tidak hadir, mungkin kita tidak ketemu dengan dia, dia akan melakukan hal yang mungkin tidak sebaik kalau kita ada. Jadi dia lebih kepada figur. Ini kalau ada ibu ini, kalau ada bapak ini dia baik, gitu. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misalkan kita bisa berkata begini Bapak Ibu, "Kamu datang terlambat, kamu sudah tahu kan konsekuensinya?" Itu pemantau Bapak Ibu. Ketika kamu berbuat salah, kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ini posisi pemantau Bapak Ibu. Dan ini yang paling baik Bapak Ibu adalah di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi lebih sesuai dengan yang kita sebut restitusi tadi Bapak Ibu. Oke. Jadi di manajer ini
kita menekankan bahwa anak akan memunculkan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan dia memunculkan solusi atas permasalahannya sendiri, dia akan lebih bertanggung jawab kepada ide atau solusi yang dia berikan, Bapak Ibu. Mungkin realitas di lapangan yang terjadi, Bapak Ibu, di kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin dapat menerapkan di posisi manajer tadi. Setidaknya Bapak Ibu kita bisa menerapkan di posisi teman, posisi pemantau, dan di posisi manajer. Atau dari manajer kembali ke teman, teman ke pemantau. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang kita dapatkan. Yang terpenting jangan sampai kita berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena di dua posisi ini adalah pembuat identitas gagal bagi murid Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol tadi di restitusi untuk penghukum Bapak Ibu dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Sedangkan sebagai teman dan pemantau itu adalah identitas sukses termasuk manajer sebagai kontrol diri Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah? Nah, kita bisa menerapkan namanya Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, mungkin saya pertama dengar kata ini, kalimat segitiga restitusi ini mungkin hal yang baru. Tetapi setelah saya mempelajari ternyata bukan hal yang baru, lebih-lebih kita sebagai guru bimbingan konseling di sekolah, kita sudah sering menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Kita bisa dengan berkata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa berkata, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, dan seterusnya. Jadi, kita bisa memilih diksi atau pemilihan kalimat-kalimat yang membuat anak ini menjadi tidak rasa bersalah, walaupun sebetulnya anak ini salah Bapak Ibu. Jadi dia salah, tapi sudah biasalah gitu, salah. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi tidak kamu lagi yang salah, tidak seperti itu. Tapi, tidak apa-apa, kamu berbuat salah. Bapak juga pernah salah. Itu namanya menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah langkah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan baik buruk pasti memiliki maksud tujuan. Yang tadi saya katakan bahwa setiap perbuatan adalah punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, kalimat yang dapat dilakukan pada tahap ini Bapak Ibu, kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang paling sering saya pakai kalimat ini Bapak Ibu. Ketika ada anak terlambat atau ada anak salah, kita akan bertanya, apa alasan kamu melakukan itu? Apa tujuan kamu melakukan itu? Pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi setiap perbuatan itu pasti akan ada tujuannya. Atau kamu boleh mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan langkah 2 adalah rasa bersalah tingkah laku yang sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang lebih dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan Bapak Ibu. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bagaimana? Ya. Kalimat yang bisa kita pakai Bapak Ibu, kita bisa berkata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang telah kita sepakati. Kalau saya biasanya begini Bapak Ibu, kamu kan tahu kan peraturan yang sudah ada di sekolah, kamu sudah tahu kan kesepakatan kelas kita, ya, nah, nanti anak akan menjawab, tahu Pak, nah kamu sebaiknya bagaimana? Sekarang solusinya apa yang harus kamu lakukan? Maka anak akan memunculkan ide.
atau gagasan atas permasalahannya, solusi atas permasalahannya, Bapak Ibu. Restitusi menemukan kesalahannya, jadi murid menemukan kesalahannya, Bapak Ibu. Restitusi murid mencari solusi. Restitusi murid menemukan tujuan dan memulihkan dirinya. Restitusi murid memperbaiki kesalahannya. Dan restitusi murid berada pada identitas yang sukses. Guru itu menuntun dan membantu murid mencapai identitas sukses melalui proses kolaboratif. Kita sebagai guru tidak mungkin menangani anak secara sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu bantuan orang lain. Kita sebagai orang tua pun kita perlu kolaborasi dengan orang lain. Istri kolaborasi dengan suaminya. Guru kolaborasi dengan wali murid atau orang tua, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, bahkan dengan lintas profesi kita. Kepolisian misalkan Bapak Ibu, atau sebagai seorang psikolog, ya perlu kita ajak kerjasama Bapak Ibu. Tadi materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya, mungkin di tempat Bapak Ibu juga sama. Ini ada pengolahan sampah Bapak Ibu, di mana kebetulan sekolah kami melaksanakan sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata itu zero sampah plastik, tidak boleh ada sampah plastik. Kemudian mengolah sampah organik menjadi pupuk organik Bapak Ibu. Ini ada kegiatan mengolah sampah plastik ya, kemudian dibuat menjadi eco-brick. Kemudian ini ada anak mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Kemudian ini di sekolah ada bank sampah resik, ini diserahkan kepada pemulung atau yang menampung sampah Bapak Ibu. Kemudian budaya positif selanjutnya yang saya lakukan adalah di kegiatan BK kita melaksanakan segitiga restitusi. Tadi yang sudah saya katakan ternyata guru BK itu sudah sering melakukan restitusi Bapak Ibu. Ya, baik itu kaitannya dengan memanggil orang tua, konseling individu, konseling kelompok Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada gurunya, tetapi lebih banyak persentase itu yang aktif adalah muridnya Bapak Ibu. Mungkin dengan berdiskusi, dengan membuat proyek, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian nasionalisme Bapak Ibu dan pembentukan keyakinan kelas. Ini nasionalisme melalui upacara, kemudian bersalaman ketika datang ke sekolah dengan gurunya, kemudian ini ada anak menempel kesepakatan kelas, keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi saya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu ditempel di tempat yang mudah diakses oleh warga kelas. Jadi setiap hari dia bisa melihatnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, demikian materi yang dari saya. Untuk selanjutnya adalah sesi kita refleksi dan curah pendapat. Saya mohon Bapak Ibu bisa kita berbagi hari ini tentang budaya positif yang sudah diterapkan baik di rumah atau di sekolah Bapak Ibu, bisa kita berbagi untuk kita bertukar pikiran kemajuan bersama. Mungkin dari Bu Riswanti atau Bu Nurul atau Pak Fat yang bisa mewakili dari teman saya dari SMP ini ya, 1 Batelet. Monggo. Monggo Bu Riswanti mungkin bisa menceritakan tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah panjenengan Bu Riswanti. Ya, terima kasih Pak Salam atas waktunya tentang budaya positif yang sudah kami lakukan di SMP 1 Batelit. Setidaknya banyak lebih jauh, hampir sama dengan yang diungkapkan oleh panjenengan tadi Pak. Kita juga dalam budaya positif di SMP kita sudah melaksanakan atau menerapkan kesepakatan kelas, sudah kita melakukan salaman ketika datang ke sekolah, bahkan ketika ketemu oleh Bapak Ibu guru pun anak-anak sudah mulai mengucapkan salam dan bersalaman. Itu salah satunya. Dan
juga sudah menerapkan budaya positif lainnya tentang kesehatan. Mereka sudah mulai mencuci tangan setelah kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga mereka sudah buang sampah pada tempatnya dan mulai mengurangi jajanan yang menggunakan bahan plastik yang begitu mencolok, dalam arti kalau memang makanan itu bisa dibeli oleh tempat yang mereka bawa dari rumah, dia memakai tempat dari rumah. Kalau memang tidak, ya seperti kayak makanan ciki memang masih ada juga sih Pak, sedikit-sedikit. Itu Pak, mungkin. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Riswanti, luar biasa. Budaya positif yang di sekolah Bu Riswanti di SMP Satelit Bu ya namanya ya, singkatannya ya. Luar Satelit biasa. Pak. Satelit ya. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Peningkatan atau apa Ibu untuk budaya positifnya yang tadi sudah Jeneng katakan tadi? Peningkatan mungkin ya Pak ya. Peningkatan mungkin ya. Iya. Atau lebih istiqomah lagi mungkin Ibu ya. Ya, betul sekali Betul Pak. sekali ya. Terima kasih Bu Riswanti yang sudah berbagi dari SMP Satelit. Saya coba mau berbagi dengan Pak Muhammad Tawab. Halo Pak Tawab, masih di situ? Ini dari MTS Matolibuluda Melonggo, mungkin bisa lintas ini ya, lintas dari Kemenak ini. Halo Pak Muhammad Tawab, masih di situ? Oke Pak Tawab, sepertinya baru ini tidak ada di ini, tidak aktif. Bu Zidna mungkin, halo Bu Zidna, bisa membantu untuk menceritakan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah panjenengan Bu? Atau mungkin pengalaman? Oh tidak ada. Coba mungkin Pak Alvin bisa ceritakan budaya positif yang sudah dilakukan, pengalaman-pengalaman mungkin. Cukup mungkin nggih. Atau ini ada tambahan mungkin dari teman-teman mau berefleksi membagikan ceritanya selain Bu Riswanti tadi? Tidak ada nggih. Nggih, pada intinya Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita perlu kita tingkatkan. Yang sudah dilakukan perlu adanya menjaga tadi bahasa Arabnya itu istiqomah ya. Jadi untuk tetap melaksanakan budaya positif perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung untuk desiminasi pada hari ini. Semoga apa yang saya desiminasikan, apa yang saya tularkan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah, tidak hanya kepada Iya Pak Fatkur, katanya mungkin mau berbagi Pak, monggo Pak, berbagi pengalaman budaya positif. Oke. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat ya. Kita bisa menularkannya kepada murid-murid kita semua Bapak Ibu untuk budaya positif di sekolah. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, minta foto bersama Bapak Ibu, bisa on cam semua. Kalau bisa kita untuk foto bersama. Sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah melakukan belajar bersama di pagi hari ini Bapak Ibu. Yang on cam baru Buris saja ini, Bu Nurul, terima kasih. Kasih gaya bebas semau jenengan karena kita merdeka hari ini. Ini ada Pak Tawab tadi. Saya tadi menanyakan jenengan Pak Tawab untuk berbagi budaya positif yang tadi dilakukan di sekolah jenengan. Banyak sekali tentunya Pak Tawab ya. Baik, langsung saja kita ya untuk kita foto bersama. Terima kasih, gaya sebebas jenengan.
Halo Bu Nurul, on cam lagi dong. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Nggih, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Salam, terus berjuang. Yes. Sebentar lagi Bu Ris nusul itu, Pak. Semoga Amin. bisa mengimbas Bapak Ibu. Saya pengen mengimbaskan bahwa di CGP itu Bapak Ibu, kita belajar, kita dapat uang. Gitu. Kita dapat teman. Saestu. Ini kaosnya juga dapat gratis Bapak Ibu. Ya, makanya ditunggu makan-makannya Pak Salam. Semangat Buris, teman Iya. seperjuangan. Semangat Kakak. Kait mau ame komentar karo kaosnya. Naksir sama Pripun, Pak kaosnya. Matkur? Oh enggak Pak Matkur, enggak Sama apa-apa. kaosnya, Pak. Ini sudah selesai, direkam kok, ini sudah selesai. Kita bebas nih di forum. Oke, saya izin keluar ya. Oke, terima kasih Bu Riswanti. Terima kasih. Bye.